bahwa efisiensi makan gratis untuk anak-anak. Tapi ketika mereka pulang ke rumah, orang tua mereka harus di PHK. Kita tahu bahwa efisiensi anggaran yang Bapak lakukan saat ini. Belakangan unggahan sejumlah curahan hati pegawai RRI dan TVRI soal mereka dirumahkan alias di PHK menjadi viral di dunia maya. Publik prihatin dengan apa yang terjadi pada pegawai lembaga penyiaran milik pemerintah itu. Namun pada Rabu 12 Februari, usai melakukan rapat dengan DPR, para pejabat TVRI dan RRI mengumumkan PHK dibatalkan. Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik RRI, Hendrasmo, mengatakan tidak ada PHK mulai dari pegawai level bawah hingga pejabat di lembaganya. Hal serupa juga dinyatakan oleh Dirut TVRI Iman Brotoseno usai melakukan rapat dengan Komisi 7 DPR. Dia menegaskan tidak ada lagi PHK di lembaganya. Selain TVRI dan RRI, sebelumnya juga menjadi viral unggahan di media sosial yang menyebut belasan ribu tenaga honorer di Kementerian Pekerjaan Umum di PHK. Unggahan sejumlah pegawai terlihat melakukan perpisahan dengan pegawai lain. Menanggapi soal itu, Menteri PU Dodi Hanggodo membantah di lembaganya ada PHK. Dodi mengaku pihaknya masih membahas anggaran kementerian dengan Menteri Keuangan. Ditinjau ulang, masih dalam proses politika anggaran kan. Ya, setelah itu selesai kan kita masih menghadap lagi ke buku Menkyu. Harapannya mudah-mudahan dalam waktu cepat-cepatnya segera dibuka dan kita langsung nggak ada itu. Menyoal isu PHK akibat dampak penghematan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah, pengamat ekonomi yang juga fakulti member Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Fitra Faisal Hastiadi, menyebut tarik ulur pada isu PHK oleh kementerian dan lembaga adalah karena lemahnya komunikasi antara Kementerian Keuangan dan kementerian lembaga. Tidak hanya itu, Fitra juga mempertanyakan alasan pemangkasan pada pengeluaran rutin seperti gaji pegawai bukan pengeluaran kementerian lain yang tidak produktif. Ya, saya sepakat dengan Pak Wiyandi, ini memang miskomunikasi. Karena kalau kita lihat semangat dari Impres 1 tahun 2025 itu adalah ya belanja-belanja yang memang dinilai tidak produktif ya. Sementara belanja-belanja yang sudah rutin, ya spending-spending yang sudah rutin seperti misalnya belanja pegawai atau bahkan proyek-proyek infrastruktur yang tengah berjalan yang sudah didanai, itu kan tidak bisa dicabut seenaknya gitu kan. Itu jadi saya rasa lebih masalah miskomunikasi. Presiden Prabowo melalui instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 meminta pemerintah pusat dan daerah menghemat 306,69 triliun rupiah, salah satunya sumbernya dari anggaran kementerian lembaga sebesar 256,1 triliun rupiah. Para menteri dan kepala lembaga diminta untuk melakukan rekonstruksi anggaran yang nantinya dilaporkan kepada Menteri Keuangan pada Jumat 14 Februari besok. Namun pelaporan kepada Menteri Keuangan diundur hingga sepekan ke depan karena kementerian dan lembaga masih membahas dengan Parlemen DPR. Tim Liputan CNN Indonesia.